Pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah persiapan alat. Alat yang disiapkan yang pertama tempat tidur pemeriksaan, yang kedua adalah stetoskop, lalu termometer, pitameter, pengukur lila, timbangan bayi, sarung tangan, pakaian bayi, senter, kapas, selimut bayi, bengkok, dan lampu sorot. Sebelum melakukan pemeriksaan, lakukanlah cuci tangan dengan cara 6 langkah cuci tangan. Lalu keringkan tangan dengan handuk dan selanjutnya lakukan pemeriksaan. Pertama, ukur suhu bayi. Normalnya suhu bayi adalah 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya adalah melakukan penimbangan. Yang pertama, letakkan alas pada timbangan dan atur skala pada titik 0. Hasil timbangan dikurangkan dengan alas dan pembungkus bayi. Berat badan normal pada bayi adalah 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Selanjutnya adalah pemeriksaan lila atau lingkar lengan kiri pada bayi. Untuk hasilnya didapatkan hasil 10 sampai dengan 10,5 cm. Yang ketiga adalah pengukuran panjang badan. Untuk pengukuran panjang badan diukur dari ubun-ubun hingga ke tumit bayi dengan posisi badan dan kaki lurus. Baiklah, untuk panjang badan normal bayi sekitar 48 sampai dengan 52 cm. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran pada lingkar kepala bayi. Normalnya ukuran lingkar kepala bayi sekitar 33 cm sampai dengan 35 cm. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran lingkar dada. Yang pertama, ukur lingkar dada dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Baiklah, untuk lingkar dada normal pada ukuran 30 sampai dengan 33 cm. Apabila lingkar kepala lebih dari 3 cm dari lingkar dada, maka kemungkinan terjadi hidrosefalus. Namun apabila lingkar kepala kurang dari 3 cm dari lingkar dada, maka kemungkinan terjadi mikrosefalus. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan bagian kepala. Yang pertama, kepala. Lihat bagian statura dan fontanel. Ada tidaknya moluk yang biasanya akibat penyesuaian jalan lahir. Caput succedaneum atau edema kulit kepala, serta sepal hematoma atau kepala simetris atau tidak. Yang kedua adalah bagian mata. Periksa warna sklera dan konjungtiva. Ada tidaknya strabismus, glaukoma kongenital, katarak kongenital, kebutaan akibat refleks terhadap cahaya. Selanjutnya adalah bagian hidung. Ada tidaknya pemeriksaan cuping hidung, sekret
mukropurulen. Yang selanjutnya adalah mulut. Infeksi, ada atau tidaknya kista di mukosa mulut. Fremunal lingu atau lipatan mukus membran yang hingga bagian tengah bawah lidah. Monila albicans, dan periksa kemampuan refleks menghisap. Selanjutnya untuk pemeriksaan telinga, bunyikan bel dan ada refleks terkejut, maka pendengaran baik. Apabila tidak terjadi refleks, kemungkinan bayi mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan leher. Pemeriksa ada tidaknya pembesaran kelenjar tiroid dan bendungan vena jugularis. Selanjutnya, amati pergerakan leher. Jika ditemukan keterbatasan pergerakan, kemungkinan terjadi fraktur pada tulang leher. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Periksa apakah dada simetris atau tidak. Yang kedua, hitung frekuensi pernapasan bayi. Normalnya 40 sampai dengan 60 kali per menit. Yang ketiga, lakukan palpasi untuk menentukan ada tidaknya fraktur klavikula. Yang terakhir, lakukan auskultasi laju jantung dengan menggunakan stetoskop. Normalnya 120 sampai dengan 160 kali per menit. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan jari. Yang pertama, sentuh telapak tangan bayi dengan jari dan hitung jumlah jari tangan bayi. Yang kedua, bayi akan menggenggam tangan pemeriksa kuat-kuat sehingga tubuhnya dapat terangkat naik. Yang ke-11, memeriksa refleks Moro. Pemeriksa bertepuk tangan. Jika terkejut, bayi akan membuka telapak tangannya seperti akan mengambil sesuatu. Yang ke-12, melakukan pemeriksaan abdomen. Perhatikan bentuk, penonjolan sekitar tali pusar, perdarahan tali pusat, dan benjolan di perut bayi. Lalu lakukan auskultasi bising usus dengan stetoskop. Selanjutnya adalah memeriksa bagian genitalia. Pada wanita, apakah labia majora menutupi labia minora dari vagina. Vagina dan uretra berhubungan atau tidak. Untuk laki-laki, apakah testis sudah berada dalam skrotum dan penis berlubang atau tidak. Memeriksa tungkai kaki dan jemari. Periksa apakah kaki simetris atau tidak. Amati pergerakan ekstremitas dan kelengkapan jari. Yang ke-15, memeriksa punggung dan anus. Posisikan bayi terungkup. Raba tulang belakang untuk mencari ada tidaknya kelamin atau kelainan. Yang kedua, periksa ada tidaknya lubang pada anus. 16, memeriksa kulit. Amati jika terdapat vernix caesosa atau sejenis substansi lemak yang menyerupai keju. Tidak perlu dibersihkan karena dapat berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Perhatikan warna kulit, bercak hitam, dan tanda lahir pada bayi. Yang ke-17, merapikan bayi. Lakukan dengan hati-hati serta tetap menjaga kehangatan bayi. Iya. Ya. Selanjutnya adalah menjelaskan hasil dari pemeriksaan kepada orang tua, apakah ada kelainan pada bayinya atau tidak. Baiklah, sekian dari video saya kali ini.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Greni. Saya mahasiswa Poltekkes Kota Pinang, Prodi 3 Keperawatan Belitung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan Apgar skor pada bayi. Pertama, posisikan bayi terlentang di atas permukaan yang rata, lalu cuci tangan dengan gerakan 6 langkah. Lalu keringkan tangan. Untuk Apgar skor sendiri, lakukan pemeriksaan pada bayi pada menit ke-1 berdasarkan tabel. Yang pertama adalah appearance atau warna kulit. Skor 0 bila warna kulitnya biru atau pucat. Skor 1 bila warna tubuhnya kemerahan atau ekstremitasnya biru. Dan warna ketiga adalah seluruh tubuh kemerahan. Yang kedua adalah puls atau denyut nadi maupun bayi pada jantungnya. Apabila 0 berarti denyutnya tidak ada. Apabila 1 denyutnya kurang dari 100 kali per menit. Dan apabila yang kedua denyutnya lebih dari 100 kali per menit. Yang ketiga, gernance atau refleks. Apabila refleksnya 0 berarti tidak ada refleks. Dan apabila gerakannya hanya sedikit berarti skornya 1. Apabila gerakannya kuat atau meringis sangat kuat berarti skornya 2. Selanjutnya adalah respiration atau usaha nafas. Apabila tidak ada usaha nafas berarti skornya 0. Dan apabila lemah, tidak teratur dan menangis pelan berarti skornya 1. Selanjutnya adalah normal tanpa usaha bernafas yang lebih dan menangis kuat, yaitu skornya 2. Lakukan perhitungan total untuk keseluruhan hasil pemeriksaan. Jika hasilnya 7 sampai dengan 10 berarti bayi normal. Namun apabila skornya 4 sampai dengan 60 berarti terjadi asfiksia ringan. Untuk skor 0 sampai dengan 3 berarti telah terjadi asfiksia berat. Lakukan lagi pada menit ke-5 dan beri penilaian lagi. Dan dilanjutkan pada menit ke-10 lalu lakukan penilaian lagi. Untuk hasilnya bisa diinformasikan kepada orang tua apakah ada kelainan pada anak mereka maupun tidak. Baiklah, sekian dari video saya pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.